Baik, Pak Pinto, Pak Nugrah. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Adi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak dosen Teknik Elektro Universitas Andalas. Yang kelihatan di sini, terima kasih Pak Imron, Pak Safi'i, ada Pak Rudi, ada Pak Nasir. Karena screen-nya banyak, mohon maaf nggak kebaca semua Bapak Ibu. Bapak dosen semua, mohon maaf. Mungkin ada Bu Ad juga mungkin ya. Kemudian senior-senior saya di Teknik Elektro, teman-teman seangkatan mungkin juga ada, juga teman-teman angkatan di bawahnya, dan juga teman-teman mahasiswa semua, saya lihat juga lumayan banyak hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing ya, sharing apa yang kebijakan apa yang ada saat ini di sektor ketenaga listrikan, di mana pemerintah memang sebagai pengelola sektor ketenaga listrikan ini. Saya izin share screen. Baik, sesuai topik, sedikit saya koreksi sih, 2030 ya penggalangannya supaya pas. Memang salah typo waktu itu. Ya, Jadi baik Pak. kita akan membahas overview, ada 3 topik besar. Pertama adalah overview sistem tenaga listrik nasional. Kita akan lihat seperti apa kondisi saat ini secara nasional. Kemudian seperti apa perencanaan sampai 2030. Dan terakhir seperti apa perencanaan jangka panjangnya. Seperti dibilang Pak Pito tadi, dalam rangka menghadiri COP26 kemarin di Glasgow, di Scotland, itu semua negara mendeklar target mereka untuk menurunkan emisi lebih masif lagi dalam rangka untuk mengatasi perubahan iklim. Baik, saya mulai dulu. Mungkin kita sekilas dulu, merefresh dulu, mungkin buat teman-teman mahasiswa ini perlu mengetahui sistem tenaga listrik secara dasar ya, secara umum seperti ini ya. Ini radial, tapi kan di dunia nyata itu kan nggak selalu radial, apalagi transmisi itu untuk menjaga kandalan bentuknya looping dan juga distribusi juga seperti itu. Nah, di sini kita menggambarkan bahwa tenaga listrik itu dibangkitkan di pembangkit yang jumlahnya banyak, saling terhubung, saling paralel, saling terinterkoneksi dengan jenis pembangkit yang berbeda-beda, sumber energinya berbeda-beda, ada dari panas bumi, PLTP, ada dari uap batu bara. Kalau zaman dulu ada uap boilernya itu dibakar dari minyak BBM. Sekarang sudah nggak ada lagi karena tidak efisien dan mahal. Kemudian ada juga dari gas ya, gas yang dibakar kemudian memanaskan air dan uapnya dipakai untuk boiler, itu pun juga sudah jarang sekarang. Sekarang yang paling murah itu PLTU batubara. Ini termasuk thermal, dan juga ada pembangkit yang berbahan bakar gas. Itu ada beberapa teknologi, ada yang gas turbin, PLTG, ada yang PLTGU. Jadi PLTG apa namanya tuh, outputnya tanda kutip knalpotnya lah. Nah, panasnya itu dimanfaatkan ke HRSG, kemudian dimanfaatkan untuk steam turbin, sehingga efisiensi dari PLTG meningkat. Itu dia menjadi PLTGU. Kemudian ada juga PLTMG. Kalau PLTG dan PLTGU itu pakai turbin, kalau PLTMG itu dia pakai piston, sama kayak diesel, mesin diesel tapi bahan bakarnya gas. Kemudian ada juga PLTD, tenaga diesel tentu menggunakan minyak, ada yang pure solar HSD maupun MFO, ada juga yang dicampur dengan bahan bakar nabati yang menjadi mungkin kita kenal dengan B20, B30, dicampur dengan bahan bakar nabati dari sawit ya. Nah, kemudian ada kelompok pembangkit hidro, ada PLTA yang skala besar. PLTA ini 10 megawatt, lebih dari 10 megawatt. Nah, kalau PLTM itu 1 megawatt sampai 10 megawatt, kemudian PLTMH kecil dari 1 megawatt. Nah, ini semua terkoneksi ke sistem, karena lokasinya berjauhan dengan demand, dengan beban, maka perlu ada trafo untuk menaikkan tegangan,
dikirimkan melalui transmisi jarak jauh. Nah, kemudian setelah mendekati pusat-pusat beban, tegangan diturunkan lagi ke tegangan distribusi. Pertama distribusi tegangan menengah dulu 20 kV, kemudian ke tegangan rendah baru masuk ke konsumen. Nah, untuk pelanggan industri biasanya berlangganan tegangan tinggi, mereka punya gardu sendiri untuk menurunkan tegangan sehingga bisa digunakan. Nah, operasional sistem itu adalah bagaimana menjaga agar seimbang. Ini, seperti gambar di pojok kanan ini, bagaimana supaya seimbang demand dengan supply. Demand di sini, supply di sini supaya seimbang agar menjaga frekuensi itu di kisaran 50 Hz. Toleransinya cukup sedikit, toleransinya itu diatur dalam grid code, di aturan jaringan, supaya keandalan sistem tetap terjaga. Jadi range frekuensi itu antara 47,5 Hz sampai 52,0 Hz. Nah, jadi apabila frekuensi berada di luar batas ini dalam jangka waktu yang lebih dari sekian detik, maka harus ada keseimbangan yang mungkin melepas beban, yaitu pemadaman yang dirasakan konsumen, dan bisa juga mengurangi dari pembangkit sendiri, melepas dari pembangkit. Itu untuk menjaga supaya gangguan tidak meluas dan tidak terjadi blackout. Saya kira itu prinsip operasi sistem tenaga listrik. Nah, kemudian dibagi 3 besar itu sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, jadi kita sudah jelaskan, kemudian transmisi dan distribusi, kemudian di sisi retail. Jadi perusahaan listrik itu baik PLN maupun utility lainnya, nanti kita akan lihat apa saja utility yang ada di Indonesia, itu mengelola, ada yang mengelola penjualan saja, retail saja, konsumen, ada yang mengelola pembangkit, transmisi, distribusi, dan konsumen. Nah, itu semua diatur oleh pemerintah karena sifatnya di negara kita adalah regulated, tenaga listriknya berbeda dengan negara-negara maju yang sudah market, di mana pemerintah tidak banyak ikut campur dalam bisnis ketenaga listrikan. Nah, kemudian kita lihat gambar di bawah ini. Ini adalah karakteristik dari pemakai listrik. Ini tipikalnya begini ya, tapi tidak semuanya sama, tergantung dari struktur ekonomi. Jadi kalau pelanggannya bisnis yang warna merah ini dominan di siang hari bebannya, di malam hari lebih rendah. Kalau publik rata-rata, hampir rata ya. Kalau rumah tangga seperti pelana kuda, siang hari dia rendah bebannya, kemudian mendekati jam 6 sore bebannya naik sampai jam 22, jam 10 malam, dan kemudian turun lagi hingga pagi. Nah, sehingga resultannya seperti ini. Nah, perlu kita pahami bahwa listrik ini kita tidak bisa menyimpannya, belum bisa, dan tidak bisa. Sekarang sudah bisa, sudah ada teknologi untuk menyimpan tenaga listrik, namun masih efisiensi ini masih rendah, dan juga tidak bisa dalam jangka waktu terlalu lama, kecuali dengan hidrogen. Kalau kita convert ke hidrogen, itu bisa menyimpan dalam waktu lama dalam bentuk hidrogen, tapi efisiensinya masih sekitar 30%, jadi masih banyak losses di sana, dan tentunya harganya relatif mahal. Adapun baterai juga untuk menyimpan tenaga listrik, kita harus punya teknologi dulu untuk di-convert dulu. Ini kan semua tegangannya AC ya. Nah, kalau kita menyimpan ke baterai, tentu kita convert ke DC, kemudian nanti untuk dipakai, disuntik ke grid, balik lagi ke AC. Nah, sehingga berapa kebutuhan di demand, berapa megawatt kebutuhan di detik ini, harus diproduksi juga sebesar itu ditambah dengan losses di pembangkit. Jadi polanya harus sama, langgamnya harus sama. Nah, kalau lihat tipikalnya seperti ini. Kalau diproduksi listrik 100% di pembangkit, bruto 100%, nanti akan ada energi yang hilang, bukan hilang ya, yang tidak bisa dipakai oleh konsumen, ada pemakaian sendiri, rata-rata 5%. Ini berbeda setiap pembangkit. Kalau PLTP itu lebih besar, bisa 15%, PLTU juga di kisaran 10-12%. Kalau untuk PLTG mungkin lebih kecil, variatif memang, tapi kita ambil rata-rata 5%. Kemudian nanti ada susut di transmisi, ada rugi-rugi I kuadrat R. Jadi mungkin kita pelajari ya di kuliah bahwa
kawat ini mempunyai tahanan ya, punya air, jadi dengan arus yang lewat di konektor ini maka akan ada rugi-rugi I kuadrat R-nya. Demikian juga di distribusi. Nah, sehingga 100% yang diproduksi di pembangkit hanya 85% yang bisa dikonsumsi di sisi konsumennya. Nah, kemudian di sisi pembangkit itu fungsinya secara umum ada 3 besar, ada 3 fungsi utama. Pertama sebagai pembangkit baseload, pemikul beban puncak. Baseload ini maksudnya dia relatif flat sepanjang tahun, relatif flat, jadi pembangkitnya itu tidak naik turun outputnya, tidak terlalu besar naik turunnya. Itu biasanya pembangkitnya berupa PLTA run of river, jadi PLTA yang bendungan, tidak pakai bendungan, jadi sesuai air mengalir. Kemudian PLTP panas bumi, kemudian PLTU batubara, itu termasuk kategori pembangkit pemikul beban dasar atau baseload. Kemudian untuk menangani riak-riak beban ini, karena prinsipnya tadi kan kita menjaga frekuensi ya, frekuensi di kisaran 47,5 sampai 52 Hz. Nah, supaya selalu terjaga keseimbangan supply dan demand, maka perlu pembangkit follower. Berapa beban naik dipenuhi oleh follower, berapa lagi beban turun langsung diimbangi oleh follower. Pembangkit follower itu digunakan biasanya adalah PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap, kemudian juga PLTG maupun PLTMG dan PLTD. Nah, kemudian untuk beban puncak, ini pembangkitnya biasanya start-stop, ataupun dia outputnya hanya besar di saat beban puncak. Itu biasanya PLTA reservoir, PLTA yang pakai waduk. Kalau di kita mungkin PLTA, ada beberapa PLTA ya, PLTA Sengkara, PLTA Maninjau, Sumbar ya. Kira-kira itu gambarannya. Nah, inilah yang dikelola oleh pemerintah, di mana pelaksananya nanti oleh Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Ini sistem tenaga listrik secara umum. Nah, sekarang sudah ada disrupsi di kita, disrupsi yaitu perubahan yang cukup cepat di sistem tenaga listrik ini. Sudah mulai masuk banyak PLTS, solar PV. Nah, jadi solar PV itu bisa dia di pembangkit skala utility, seperti pembangkit lainnya. Bisa juga dia skala menengah yang diinjek di gardu-gardu induk. Bisa juga di rumah-rumah. Nah, jadi aliran daya tadi tidak hanya dari pembangkit ke konsumen, namun juga konsumen sudah punya pembangkit sendiri walaupun tidak bisa memenuhi 24 jam. Yang ini yang kita sebut dengan PV rooftop, PLTS atap. Sekarang sudah mulai banyak yang memasang PV rooftop, terutama pelanggan-pelanggan yang cukup mampu dan juga pelanggan-pelanggan industri yang memang mereka menginginkan green energy. Nah, mereka memasang PV rooftop di industri maupun ada yang di rumah-rumah. Kemudian juga PLT Bayu, tenaga angin. Tenaga angin juga sudah mulai ada di kita, ada 2 lokasi yang skala besar, ada di Sulawesi Selatan, di Sidrap dan di Neponte, sekitar 130 MW sekarang sudah beroperasi. Nah, ini berbeda dengan pembangkit lainnya yang kita jelaskan tadi, yang mana kita bisa mengatur output tegangannya, mengatur speednya, ada governornya segala macam. Nah, tapi kalau pembangkit ini dia sifatnya kita terima apa adanya lah istilahnya. Dia itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan angin. Kalau ini berubah-ubah sesuai dengan keadaan penyinaran cahaya matahari. Kalau tiba-tiba ada awan, maka outputnya langsung turun. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi sistem tenaga listrik nasional saat ini. Harga PLTS ini semakin murah, tapi tantangannya bagaimana menangani supaya tidak mengganggu keseimbangan supply dan demand. Nah, saya kira dari sisi keilmuan ini perlu peningkatan keilmuan sistem kontrol ya, sistem kontrol untuk menangani supaya frekuensi ini tetap stabil. Dan ini tidak bisa dilawan. Distribusi ini dari mana-mana, PLTS sudah semakin banyak. Di Vietnam saja dalam jangka waktu 2 tahun itu sudah terbangun sekitar 9.000 MW PLTS rooftop Vietnam. Nah, di Indonesia sebenarnya dorongan itu juga sudah cukup besar ya, bangunan PLTS rooftop.
Namun ya beberapa sistem memang belum mampu untuk menerima PLTS dalam jumlah banyak. Jadi pola pembangkit tadi udah beda. Seperti PLTS ini dia siang hari doang munculnya. Kemudian PLT Bayu ini yang nggak bisa dikendalikan, dia sesuai keberadaan angin. Ini contoh dari sistem Jerman ya. Kita ambil dari websitenya, ada referensinya, status 2015. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana perencanaan net zero, kita awali dulu dengan latar belakangnya. Kenapa sih negara-negara di dunia itu sekarang trennya menurunkan emisi menuju green? Alasan utamanya adalah terjadinya global warming. Global warming itu seperti apa? Mungkin kalau kita ibaratkan, kalau kita dalam mobil misalnya, dalam mobil atau dalam bus, apabila cuaca di luar itu panas, kemudian kita ditutupi kaca, AC tidak nyala, nah itu panasnya akan jauh lebih panas kita di dalam mobil, dalam bus, daripada kita di luar. Nah, itu kenapa terjadi? Karena panas yang masuk ke dalam itu akan memantul oleh kaca, infrared akan memantul lagi ke dalam ruangan, sehingga ruangan itu akan menjadi panas. Nah, seperti itu kira-kira analoginya global warming. Jadi cahaya matahari yang masuk ke bumi lewat atmosfer. Nah, lewat harusnya cahaya matahari ini dipantulkan lagi ke luar angkasa ya. Nah, namun dengan semakin banyaknya konsentrasi CO2 di atmosfer, maka panas tadi, infrared tadi akan memantul lagi ke bumi, sehingga suhu bumi itu menjadi naik. Nah, itu penyebabnya apa? CO2 itu sebagian besar adalah dari emisi pembakaran bahan bakar fosil. Jadi byproduct-nya itu atau dampak apa gas buangnya itu mengandung selain dari SOx, NOx, dan partikulat matter seperti PLTU itu mengeluarkan CO2 yang cukup besar karena memang yang kita bakar itu karbon, batu bara ya. Nah, dampaknya apa? Suhu itu naik sehingga es di kutub utara itu mencair. Es yang dia itu esnya abadi di sana walaupun musim panas tetap ada es, namun karena suhunya terus naik maka akan terjadi pencairan es di sana dalam skala besar. Nah, ini capture-nya seperti ini. Jadi beruang-beruang kutub itu ya kehilangan habitatnya di sana. Nah, tapi fokus kita bukan ini, bukan hanya habitat di sana. Dampaknya apa? Dampaknya akan terjadi nanti kalau es mencair di kutub, tentu volume air laut di dunia itu akan menambah, sehingga diprediksi akan terjadi kenaikan permukaan air laut. Itu salah satunya. Nah, selain itu diprediksi akan terjadi perubahan iklim yang tadinya green akan terjadi kekeringan. Kemudian makin banyak topan di mana-mana, kebakaran hutan, banjir, kekeringan lahan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu latar belakangnya kenapa dunia ini sekarang trennya menuju ke mengurangi pembangkit fosil yang walaupun memang di awalnya negara-negara maju itu ya seperti negara-negara Eropa yang memulai emisi sebenarnya. Mereka yang memulai membangun PLTU pada saat zaman revolusi industri. Nah, terus sekarang kita kok ikut-ikutan ya. Ya memang sudah komitmen pemerintah untuk ikut berpartisipasi karena pemerintah melihat ada dampak juga bagi negara kita apabila terjadi perubahan iklim, apabila akan terjadi peningkatan suhu dari 0,45 di kisaran sampai dari 0,45 sampai 0,7 derajat Celcius. Nah, itu dampaknya apa? Itu ada dari kajian Bappenas ya, akan ada dampak bahaya bagi kapal nelayan yang kapasitas kecil ya, yang kecil dari 10 gigaton. Kemudian 1.800 km garis pantai itu masuk ke dalam kategori sangat rentan. Kemudian dikaji juga akan ada dampak produksi beras itu akan menurun di beberapa wilayah. Kemudian perubahan curah hujan yang akan berubah kurang lebih 2,5 mm per hari. Kemudian kenaikan muka air laut. Nah, ini yang mengkhawatirkan bagi kota-kota yang berada di pinggir laut. Termasuk Padang ya, termasuk Jakarta. Apabila terjadi kenaikan muka air laut, ya tentu lama-kelamaan kota itu akan tenggelam ya. Dan juga akan terjadi dampak gelombang ekstrim yang meningkat, gelombang yang lebih dari 1,5 meter. Nah, jadilah dampak-dampak dari global warming tadi yang disinyalir diakibatkan oleh emisi CO2 yang terus meningkat. Nah, terus seperti apa
komitmen Indonesia itu sudah dinyatakan pada waktu 2015 pada saat COP21. Kalau kemarin 2021 itu COP26 di Glasgow, ini di COP21 pemerintah itu sudah berkomitmen secara resmi meratifikasi Paris Agreement, di mana negara kita itu ikut serta menurunkan emisi sekitar 29% dari business as usual. Jadi ada baseline sendiri, angkanya berapa baseline, dan kita menurunkan 29% dari baseline. Tapi kalau ada bantuan dari internasional, nah kita menyatakan mampu akan menurunkan 41% emisinya. Nah, kalau dari sektor energi itu akan diturunkan emisinya sekitar 314 sampai dengan 398 juta ton pada tahun 2030. Nah, bagaimana untuk mencapai penurunan emisi ini dari baseline-nya itu, yaitu dengan itu tadi, kita harus mencapai target-target menambah pembangkit EBT, kita kurangi pembangkit fosil, dan juga melakukan efisiensi energi supaya energi itu efisien digunakan yang memang untuk mendorong produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi konsumsi-konsumsi yang tidak produktif itu dikurangi. Nah, diharapkan besarnya itu 17% efisiensi energi dari bauran energi final. Kemudian program yang berikutnya adalah waste to energy. Jadi sekarang sudah ada program pembangunan PLTSA di beberapa kota. Nah, itu salah satu tujuannya adalah mengurangi emisi juga, karena sampah itu selain sampah itu juga mengeluarkan emisi metan. Emisi metan itu termasuk CH4, itu termasuk juga ke dalam emisi gas rumah kaca. Nah, beyond 2030, pemerintah juga telah mendeklar target net zero emission. Tadi Pak Pinto tadi sudah menyampaikan juga di awal bahwa di COP26 pemerintah telah mendeklar target net zero emission di 2060, bahkan or sooner atau lebih cepat. Nah, seperti apa peta jalan atau roadmap menuju net zero emission? Nah, dari hasil simulasi tadi, rencana penambahan pembangkit, rencana penambahan transmisi, nah ini disarikan seperti apa roadmap-nya. Kita fokus mungkin di sisi supply saja atau sisi pembangkit. Untuk periode 2021-2025 itu melalui implementasi PLTS atap. Jadi didorong pemanfaatan PLTS rooftop supaya porsi EBT terus meningkat. Dan juga pembangunan pembangkit EBT tadi sesuai RUPTL sampai 2025 itu 10,6 gigawatt. Kemudian gasifikasi pembangkit gas yang memang masih menggunakan BBM digunakan pembangkit gas. Kemudian telah dilakukan juga dalam RUPTL PLN itu rencana-rencana PLTU sudah dikeluarkan, dibatalkan yang masih rencana itu sekitar 8,8 gigawatt. Kemudian konversi PLTD ke pembangkit EBT, kemudian rencana PLTGU yang tadinya PLTU kita ganti menjadi PLTGU. Kemudian untuk 5 tahun berikutnya akan dibangun pembangkit EBT 10,3 gigawatt sebagai pengganti, tidak dibolehkan lagi penambahan PLTU. Kemudian untuk 5 tahun berikutnya, mulai 2031 sampai seterusnya, itu tidak ada lagi penambahan pembangkit fosil. Kemudian PLTD tidak akan ada lagi. Kemudian PLTU dijadwalkan akan retired sekitar 6 gigawatt. Kemudian akan ada penambahan pembangkit EBT dari PLTS 99 gigawatt. Cukup besar memang, karena PLTU yang digantikan ini dengan capacity factor yang besar digantikan dengan PLTS yang kapasitas faktor lebih kecil, tentu secara kapasitas jauh lebih besar nanti PLTS-nya. Kemudian penambahan hidro, bioenergi, dan PLTP, ini semua angka-angka ini dari grafik yang warna kuning tadi, yang dominan kuning tadi. Ini dituangkan ke sini, kelihatan nanti retirement di 2036 sampai 40 ada retirement 3,3 gigawatt PLTU, kemudian di 2041 sampai 50 akan retire sekitar 31 gigawatt, penggantinya adalah pembangkit-pembangkit EBT ini, baik itu PLTS, PLT Bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, arus laut, dan nuklir juga sudah mulai beroperasi di range 2041 sampai 2050, tepatnya di 2049 ini nuklir. Kemudian di 2060, sisa-sisa PLTU, PLTGU, 8 gigawatt itu akan retire seluruhnya di 2060 sehingga emisi menjadi nol, dan pembangkit-pembangkit akan didominasi semuanya oleh
EB, energi baru, nuklir, dan ET, energi terbarukan, yaitu bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan arus laut. Dan juga hidrogen juga akan semakin besar nantinya mencapai 52 gigawatt kapasitasnya. Baterai mencapai 140 gigawatt. Terakhir, jadi kunci untuk mencapai target dari EBT, target NDC itu tadi penurunan emisi sampai dengan 2030, NDC-nya sampai 2030 dan NZE sampai 2060. Kunci pertama adalah pengembangan EBT. Jadi potensi EBT yang besar itu menjadi modal untuk mencapai target net zero emission. Ini angka-angka yang telah kita uraikan tadi, potensi yang ada. Kemudian perlu dilakukan akselerasi pengembangannya, karena memang selama ini agak lambat ya pengembangan EBT, lebih cepat bangun PLTU. Nah, sekarang perlu dipercepat proses pengembangan EBT-nya. Itu pemerintah telah mensupport melalui penyiapan rancangan peraturan presiden untuk pembelian listrik dari energi terbarukan. Jadi, jika PLN membeli listrik energi terbarukan itu relatif mahal atau lebih tinggi dari BPP, maka selisih itu akan diganti oleh pemerintah melalui apakah itu nanti bentuknya kompensasi ataupun subsidi. Kemudian juga dari inisiasi DPR juga telah ada rencana pembentukan rencana undang-undang EBT. Kemudian kunci yang kedua adalah phasing out atau phasing down PLTU. Kalau phasing out ini lebih cepat ya, kalau phasing out ini kesannya ada percepatan retirement PLTU. Kalau phasing down itu PLTU-nya retire sesuai dengan usianya. Karena memang sumber utama dari emisi setelah kita bahas tadi memang dari PLTU. Sebenarnya bisa juga kita tambah dengan teknologi carbon capture and storage, tapi karena masih mahalnya teknologi CCS saat ini itu belum menjadi pilihan bagi pemerintah. Kemudian kunci yang terakhir ketiga adalah percepatan kendaraan listrik. Jadi karena produksi minyak terus turun, sementara konsumsi minyak itu semakin meningkat dan dampaknya ada peningkatan impor, sehingga defisit neraca perdagangan. Karena kenapa defisit ya? Karena kalau kita impor kita kan butuh dolar. Nah, untuk mencari dolar kan kita tidak bisa mencetak dolar sendiri. Kita harus menciptakan, tanda kutip, menciptakan dolar dengan ekspor. Nah, sementara ekspor kita juga terbatas ya, sehingga langkah yang diambil adalah kita kurangi impor sehingga mengurangi defisit neraca perdagangan. Nah, kemudian kunci berikutnya adalah yang ini ya, yang adalah konsumsi BBM sektor transportasi terus naik, sehingga kenapa perlu percepatan kendaraan listrik ya. Selain itu juga masih banyak kendaraan berbasis BBM saat ini belum bisa sepenuhnya bebas emisi. Nah, untuk itu memang butuh kolaborasi antar kementerian dalam membentuk ekosistem kendaraan listrik. Ekosistem itu maksudnya mulai dari manufakturnya kendaraan listriknya, apakah bodinya, motor listriknya, baterainya, kemudian insentif-insentif itu memang perlu kolaborasi dari semua stakeholder, baik kementerian maupun dari badan usaha. Oke, saya kira sudah selesai itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar. Kalau ada pertanyaan, sangat welcome. Demikian dari saya Pak Pinto, Bapak Ibu, Bapak dosen yang kami hormati, teman-teman mahasiswa, senior. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pramudia, sumber kita pada hari ini. Pemaparannya tadi sangat komprehensif dan kalau bahasa netizen zaman sekarang ini bilangnya daging semua ini. Baik, terima kasih. Dan untuk penutup acara kita pada hari ini kita mintakan kata penutup dari Ketua Panitia. Baik, terima kasih Pak Pinto yang telah memoderatori acara kuliah umum seri kedua ya. Kita rencana rutin ini Pak Pram, insya Allah secara berkala akan diadakan terus dari berbagai narasumber ya.
Baik, pada bagian penutup saya mewakili pimpinan jurusan ya. Kami menyampaikan terima kasih banyak nih kepada Pak Pramudia khususnya sebagai narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kita bersama ya. Lebih kurang hampir 3 jam ya. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah ya kita bisa dapat masukan juga bagaimana wacana pemerintah ke depan ya terkait dengan sistem kelistrikan kita di Indonesia khususnya dalam menyongsong net zero emission di tahun 2060 nanti. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Pram juga kepada Bapak Ibu Panitia juga semua peserta. Sekira kita akhiri acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.